precast ini lebih baik dan lebih cepat, gitu ya. Nah, tapi dia melihat, ya, ini kalau di landed house ini ya, kalau dia selalu bandingkan dengan konvensional, ya, kalau dilawan dengan supply chain internalnya sendiri, ya, jadi supply chain internal itu ini Pak, developer kan selalu udah punya pasukan, mandor, tukang, gitu ya. Yang kalau konvensional itu dia melihat sendiri bahwa kualitasnya nggak bisa dijaga dengan baik gitu ya, tapi bisa murah gitu kan, tanda petik ya. Nah, kalau dia bandingkan secara internal supply chain dia, antara industrinya dia dengan supply chain dia yang jasa dia lakukan, itu nggak pernah bisa match. Ini pasti lebih mahal. Yang si precast. Perumnas, ya. Landed house. Kita bicara landed house yang RSH ya. Ya, RSH ya. Subsidi ya. Oke, itu tahun 2016 itu pimpinannya mengatakan coba buat precast untuk proyek perumnas yang rumah subsidi gitu. Itu ributnya setengah mati, Pak. Kenapa? Semua supply chain-nya mengatakan ngapain pakai precast, gitu kan? Direkturnya waktu itu ya salah satu direksi you are cheating, all your offer is cheating. Enggak, beliau mengatakan itu di dalam rapatnya semua. Sobat Panangian, saya hari ini dengan sengaja mengundang sobat saya, seorang engineer, kebetulan latar belakangnya juga teknik sipil sama dengan saya. Bedanya beliau ini dari ITB, saya dari UNS. Dulu juga saya pengen masuk ITB tapi nggak masuk. Karena ITB itu perintis 1, saya perintis 3. Ya. Nah, yang menarik, kenapa saya katakan istimewa? Beliau ini adalah seorang pakar teknologi perumahan yang sudah hampir 34 tahun ya berkecimpung di sebuah bidang yang sangat langka. Ya, kenapa saya bilang langka? Jarang orang memberi perhatian pada teknologi di negara kita ini. Ya, kebanyakan orang kan berpikir semua pragmatis saja. Pokoknya bagaimana supaya dapat duit banyak kan gitu. Sementara orang-orang yang berpikir proses ya, ingin menciptakan perubahan ya tentu harus fokus pada sesuatu fenomena-fenomena ya. Nah, jadi mengapa saya undang? Karena kita ingin mendengarkan rekomendasi dari beliau ini. Bagaimana sebuah bangunan itu bisa dibuat sedemikian dengan teknologi, ya boleh sedang, boleh rendah, boleh tinggi, nanti akan kita dengarkan. Yang penting murah. Kenapa? Karena pemerintah memang mempunyai program untuk merumahkan rakyat, kira-kira gitu. Jadi itulah penyebabnya saya katakan istimewa, makanya mari kita dengarkan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Insinyur Hari Nugraha Nurjaman, MT, Magister Teknologi. Iya, masih teknik, sorry. Magister Teknik ya. Selamat datang ya. Mas Hari aja saya panggil ya. Silakan. Ya, karena Mas saya kenal Bapak kan dari teman saya, Julfi Syarif Koto. Siap. Ya. Nah, Anda sudah 33 tahun sebagai pakar teknologi di bidang perumahan. Saat ini menjadi lektor di Perguruan Tinggi Universitas Persada Indonesia YAI di bidang teknik sipil ya. Dan mengajar beberapa subjek tentunya. Betul. Ya. Nah, bagaimana pengalaman Mas Hari tentang penerapan teknologi di bidang teknik sipil untuk ya katakanlah bangunan properti lah ya, boleh perumahan, boleh gedung bertingkat ya. Bagaimana perkembangannya? Ya, kalau saya memang
Kalau tahun 90 itu mulai di ya bangunan perkantoran ya, kemudian setelah saya lulus 92 itu baik di bangunan gedung maupun infrastruktur ya, itu saya udah langsung bertemu dengan guru-guru saya yang memang sudah start lebih dulu dari saya ya, Ya, tentu. soal industri pracetak, prategang atau teknologi ya, Ya. yang dipakai untuk mendukung semua pembangunan infrastruktur dan perumahan. Jadi Oh, saya oh, sangat bersyukur guru-guru saya itu adalah orang-orang yang terbaik saat itu yang sudah secara praktis ya ya, membuat industri. ya. Jadi saya desain pertama itu ya semua menggunakan pracetak ya, baik itu bangunan tinggi maupun infrastruktur. Jadi saya kalau di infrastruktur tuh saya langsung terlibat di pembangunan Jakarta Outer Ring Road ya. Oh, Nah itu semua menggunakan komponen pracetak, prategang gitu ya. ya, prategang. Dan saya bergabung dengan industri yang memang membuat itu gitu. Dan juga berkomunikasi dengan para pakar luar ya yang terlibat dalam proyek itu, sehingga memang dari start saya sudah istilahnya terlibat langsung dari semua proses ya, dari proses desain, proses konstruksi, Ya. proses pemeliharaan. Nah itu sudah mulai dari sana gitu. Kemudian tahun 95 saya ikut ya dalam satu tim yang waktu itu diminta oleh Perumnas ya, jadi Oh, pemerintah via Perumnas untuk membuat rumah susun di, waktu itu di Cengkareng. ya, Cengkareng. Jadi itu langsung perintah Presiden Pak Harto. ya, Dan kita di challenge gitu untuk mengusulkan pada pemerintah untuk bisa mengusulkan teknologi pembangunan rumah susun yang lebih maju gitu ya, dan bisa diproduksi massal ya. dan mengarah gitu ya ke kemampuan dari industri nasional untuk bisa menguasai teknologi itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya Perumnas misalnya itu sebenarnya sudah menerapkan teknologi prefabrikasi ini sejak tahun 74 ya. Ya. Tapi itu masih full import gitu. Nah, jadi Oh, challenge-nya waktu itu adalah termasuk bagaimana industri ini bisa bergerak ke arah yang nantinya itu bisa secara dalam negeri menguasai itu. ya, ya, ya. Nah, akhirnya dengan term seperti itu, saya dan guru-guru saya dan industri itu melakukan survei pertama ke seluruh dunia ya, Oh ya, ya seluruh dunia, dan kita melihat-lihat untuk memilih ya. Mana yang paling cocok mana yang kurang lebih paling cocok sama dengan Indonesia. Indonesia ya? Nah, jadi akhirnya kita memilih salah satu teknologi yang dari Amerika untuk bisa kita cobakan di Indonesia. Itu pada tahun 95 ya? 95 ya. Tentunya Perumnas punya batasan tertentu kan, termasuk ya harganya harus masuk dalam Iya, iya, itu kan ya. iya, iya. Karena rumah murah itu, Ya, rumah murah. vertikal yang murah ya. Ya, rumah murah itu tipe 21 itu 4 lantai hunian, 1 lantai kosong ya. Nah, itu ya karena ini challenge pertama untuk ke arah sana, kita pertama tentunya teknologinya menurut kita harus cocok ya. Kemudian saya selalu diajarkan sama guru-guru saya gitu ya. Kalau kita mau belajar, carilah guru terbaik sedunia. Oh, Itu tuh instruksi yang selalu yang menyerap dalam hati saya gitu ya. Kalau mau belajar sesuatu yang kita belum bisa, carilah guru terbaik yang ada di dunia. Jadi berapapun cost-nya, ya, itu nggak ada artinya katanya.
ya, bahwa knowledge itu adalah sesuatu yang harganya Priceless. ya priceless, ya, itu Ya. priceless. Dan itu kita lakukan. Jadi waktu itu saya ingat sekali proyeknya mungkin sekitar kita diberikan 2 tower waktu itu. Mungkin nilai proyeknya sekitar 5,5 miliar tahun 95 ya. Ya. Kemudian kita import seluruh Pak, ya, seluruh itu, semua komponen, ya. Dan trainernya, Oh iya. ya trainernya, ada 2 orang bule dari Amerika datang ke kita, mengawal kita sampai 2 bulan gitu ya. Dan itu kita invest $500,000. Saat itu masih 2.500. Iya. Ya. Tapi dihitung itu masih masuk. Jadi kita bisa membangun 2 rusun Tower. dengan harga yang ditetapkan Perumnas, dengan kita invest sebesar itu, tapi masih menguntungkan secara finansial Bisnis, ya, bagi yang kita membangun. Jadi ya kita lakukan itu, kita diajari 2 bulan penuh oleh instruktur dari Amerika itu. Ya. Dan kita bisa membandingkan ya, bagaimana satu orang bule itu dia punya kemampuan fisik dan knowledge yang mungkin berbanding 1:10 sama semua pelaksana kita, gitu ya. Jadi kita bisa melihat day by day bagaimana Proses precast itu dilakukan. Nah, pertanyaan saya, sebentar potong. Anda tadi bilang oleh guru besar selalu mengatakan carilah ilmu yang paling top, ya kan? Yeah. Nah, mengapa Amerika menjadi pilihan? Ya, pada saat itu tentunya tidak langsung kita pilih orang Amerika ya. Tentu, prosesnya ada. Jalan ke Eropa, ya, ke Eropa Timur even, ya. Mungkin juga ke Filipina. Jadi ada beberapa negara ya. Ya kebetulan karena industri mereka punya fund ya untuk R&D ya. Ya. Itu sesuatu yang agak membedakan ya. Iya. Industri punya R&D. Jadi punya dana gitu untuk melakukan itu. Dan akhirnya setelah kita pertimbangkan yang ini nih kayaknya paling cocok gitu. Jadi itu ada justifikasi yang tidak hanya satu langsung ke sana gitu. Iya, betul. Kurang lebih prosesnya seperti itu gitu. Ya. Dan sejak tahun 95 itu bisa dikatakan teknologi itu sudah digunakan terus. Ya, tentunya teknologi ini proses ya. Jadi yang penting adalah bagaimana teknologi, ya kalau kita bicara soal percetak itu secara filosofi dan proses itu kita pahami. Ya. Nah dari situ kita bisa mengembangkan sendiri gitu. Oh ternyata begini toh. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan sendiri ya, dengan tentunya hal-hal yang lebih lokal ya. Iya dong. Kebutuhan, sesuaikan kebutuhan ya. kan. Jadi kita dalam waktu 3 tahun kita udah bisa melakukan riset dengan kondisi di kita gitu ya. Kemudian dalam waktu tahun keempat sudah ada 1 paten yang bisa kita keluarkan dalam bidang itu gitu ya. Nah kemudian pemerintah ya itu jadi ya, barang itu jadi. Jadi kalau ceritanya ya itu dalam satu area di Perumnas itu ada membangun waktu itu mungkin ada beberapa rusun. Kita yang pakai precast diberi kesempatan 2 tower itu ya. Dan yang konvensional mulai lebih dulu ya. Ya. Selesai 7 bulan kita menyusul mereka 4,5 bulan sudah selesai. Ya. Jadi hemat 2,5 bulan ya? Ya. Kemudian diresmikan Pak Harto langsung ya. Itu memberi istilahnya membuat satu ikonik gitu ya. Ya. Bagi pemerintah gitu. Nah, habis itu kebijakan pemerintah di bidang housing rumah susun ini adalah menggunakan teknologi yang dibuat oleh putra-putri Indonesia, diuji tahan gempa di lab pemerintah, dan kalau sudah diuji itu
pemerintah pakai. Iya, iya. Itu penting. Iya dong. Kalau pemerintah nggak pakai, ya sulit. Iya. Ya, sulit. Jadi eh, tentunya kita punya term ya, harga jelas, kualitas jelas. Kemudian ada tambahannya gitu ya, pemerintah istilahnya mengawal pengembangan teknologi. Itu yang sangat membedakan. Kalau misalnya dibiarkan ya, bertanding dengan yang istilahnya enggak seperti itu, ya kemungkinan tidak akan seperti itu Iya, perkembangannya. iya, iya. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah teknologi ini sesuai harapan dengan penciptanya dipakai, benar-benar digunakan oleh industri di Indonesia sekarang ini? Kalau Bapak tanyakan ke industrinya ya, Hmm. ya Tapi kalau dari sudut kita sebagai yang menjadi inisiator dulu, ya. sesuai nggak? Kalau kita tentunya teknologi itu punya satu kinerja ya. Ya. Umumnya sih kinerjanya selalu bisa kita dapatkan ya, kita penuhi, dan juga secara finansial industrinya, industri kan selalu logis kan, Iya, pasti finansial. iya, iya. Itu udah pasti. Iya, iya. Nggak mungkin mereka meng-create satu produk yang tidak untung toh. Iya, betul. Jadi menurut saya industri itu kalau saya lihat ya, feature-nya adalah yang rasional dan pragmatis. Iya, Gitu iya. ya. Tapi mereka yang punya R&D itu selalu mencari gitu loh, satu produk yang punya satu advantage ya, Iya. tertentu sehingga akan membuat mereka bisa menjual ini ke konsumen gitu. Ya dalam hal ini pemerintah. Nah, salah satu nature daripada teknologi adalah dia perkembangannya cepat. Iya. Jadi kalau kita misalnya mengimpor teknologi yang tahun 95 itu paling cuma 6-7 tahun. Oh, Itu iya. sudah berganti. Iya, iya, iya. Berganti. Jadi kita terus melakukan riset di bidang itu ya misalnya. Iya dong. Nah, dalam waktu tadi 4 tahun udah keluar satu paten, dipakai pemerintah. Dan karena kebijakannya seperti itu, tahun demi tahun itu makin banyak inovasi yang masuk di bidang itu gitu. Dan itu sangat membantu buat pemerintah ya. Sejak itu Kementerian PU mulai istilahnya berpartisipasi gitu ya sejak tahun 2004, saya ingat banget. Dan mereka menciptakan satu namanya pilot project ya. Sejak tahun 2004 itu mulai dengan hanya 10 tower se-Indonesia. Tapi dengan bantuan teknologi ini tahun demi tahun itu makin banyak yang bisa dibangun. Iya, iya, iya. Sehingga mungkin start tahun 2010 itu kita bisa bangun 100 tower ya. Di atas 100 itu se-Indonesia dengan teknologi ini gitu ya. Iya, iya. Dan ya tadi paling kalau kita paten sederhana ya Pak ya, itu umurnya cuma 5 tahun. Iya, iya, iya. Habis itu kita udah, yang itu sudah jadi milik masyarakat istilahnya. Iya, iya. Kita riset lagi ya. Riset terus. Jadi itu memang nature-nya begitu gitu ya. Ya kita selalu ini ya, jadi selalu ter-challenge untuk melihat teknologi ini ada sih yang masih bisa diimprove nggak gitu ya. Umumnya pasti lah, karena itu nature ya daripada R&D dan teknologi. Selalu ada yang baru. Nah, sekarang kalau untuk pembangunan yang tadi kan hanya sekitar di bawah 10 lantai lah itu, kurang lebih ya. Yeah. Sekarang kan melihat harga lahan di DKI, yang murah itu kan sekarang contoh lah misalnya ya Basura apartemen. Yeah. Itu termasuk kategori murah. Terus Kalibata. Yeah. Rata-rata kan lantainya itu bisa 20 itu. Yeah. Nah, gimana kalau penerapan teknologi untuk precast yang 20 lantai? Ya, jadi tahun 2007 ya saya kira, ya, pemerintah
mengajukan program namanya 1000 Tower ya. Iya. Nah, disitulah pemerintah mengajukan next challenge ya untuk high rise. Iya. Jadi ya kita menjawab tantangan itu, dan kebetulan posisi kita di situ kan sudah lebih advance ya. Iya. Jadi kita udah punya experience untuk nangani Iya. rusun-rusun yang 4-5 lantai. Iya, low rise. Ya, dan itu udah full TKDN ya. Iya. Jadi kita udah hampir nggak menggunakan teknologi asing lagi saat Iya. itu ya. Iya. Nah, jadi ya sama seperti 10 tahun sebelumnya, kita belajar lagi, tapi belajarnya dalam kondisi yang lebih ini gitu ya. Enggak 100% kita datangin lagi. Iya, dari Tapi luar. kita banyak mengundang pakar, atau kita datangi ke tempat-tempat yang memang kita tahu bahwa di situ ada pihak-pihak yang lebih pintar dari kita, kita belajar langsung. Jadi lebih fleksibel, dan akhirnya kita meng-create satu teknologi ya yang dibangun di Perumnas juga tuh di Pulau Gebang. Itu 16 lantai ya. 16 ya. Dalam program 1000 Tower gitu ya. Kita lakukan testing di pusat Bank Permukiman PU, dan akhirnya jadi itu ya, tahun 2017. 2007. Oh, 2007 ya. Dan waktu itu pertama kali gedung itu diresmikan oleh Pak SBY, ya. Pak JK ya. Jadi kembali lagi itu ikonik lagi gitu ya. Tahun 95, tahun 2007 itu ikonik gitu ya, dari mulai rusun medium, rusun tinggi, high rise. Ya, kalau sekarang sih ya misalnya swasta loh ya. Swasta itu misalnya PIK 2, kalau Bapak ke Tokyo Riverside yang di tahu. Di sana itu 32 lantai menggunakan. Itu juga sama teknologinya. Ya, precast juga ya. Precast juga gitu ya. Jadi Bapak tahu kan kalau developer kan itu cuannya dihitungnya sampai detail. Ya, detail lah. Ya. Iya. Kalau pemerintah mungkin masih ada spare mungkin ya. Tapi kalau pengembang, itu dibanding-bandingkan dulu gitu ya. Sampai akhirnya dia memilih itu pasti udah finansial inilah ya. Dan ya itu akan ini sih ya, kan tentunya macam-macam teknologinya gitu. Tapi yang di PIK itu adalah menurut saya ikonik lain gitu ya, yang terjadi di Indonesia. Ya karena Bapak tahu kan siapa pengembang PIK gitu kan? Itu adalah top of the top dari pengembang toh. Ya. Kalau top of the top dari pengembangnya sudah memakai itu, ya, jadi ya begitulah gitu ya. Ikonik juga. Ya ikonik. Berapa tower itu yang di PIK 2 itu? Ada sekitar 6 tower ya. 6 tower. 2 tower itu menggunakan precast. Jadi ditandingin itu. Oh, precast dengan konvensional. Ya, dan kelihatan lebih cepat dan lebih bagus ya. Jadi ya itu faktual lah. Dari sudut biaya mana lebih murah? Kalau ini kan menghemat waktu nih, precastnya kan pasti kan? Ya, artinya kalau saya secara akademik Pak ya, saya secara akademik bisa menghitung itu ya. Iya. Itu selalu lebih murah ya. Pada kondisi-kondisi yang biasanya. Iya dong. Biasanya. Jadi precast lebih murah ya? Biasanya gitu ya. Kalau yang bisa merasakan lagi siapa sih? Ya tentunya user ya. Iya dong. Ya, pengembang gitu ya. Kalau dia membandingkan langsung, cuannya dia yang tahu sih ya. Iya. Dia deal sama industrinya berapa sih? Tapi dia nggak mungkin membangun itu pakai precast kalau harganya lebih mahal. Lebih mahal tuh. Iya. Itu udah pasti tuh. Saya udah ngikuti developer bagaimana cara bekerja, itu nggak pernah dalam pikiran mereka mengatakan, misalnya kalau ada satu bangunan yang sama ya, kalau precast lebih cepat dan lebih bagus, tapi harganya 1 sen lebih mahal, dia pasti nggak mau pakai. Udah pasti tuh. Ya? Udah pasti tuh. Ya. Nah, sekarang
Kalau dilihat dari perbandingan antara PIK 2 dengan Meikarta contoh nih. Loh, Mekarta. Ya kan juga high rise juga itu kan. Ya, ya. Puluhan lantai juga itu. Ya, ya. Dan dengar-dengar kan ada dari luar juga sebagian kontraktornya kan dari China kan. Ya, ya. Nah, bagaimana itu perbedaannya? Ya, memang saya dengar banyak isu meskipun Belum tahu benar apa enggak ya. ya misinfo, disinfo Ya, kan banyak ya. ya. Tapi kalau yang saya tangani langsung kan saya tahu persis. Iya dong, Ya, ya. saya bisa jadi narasumber ya. Ya. Ya kita lihat aja sih ada yang mangkrak atau enggak gitu ya. Kita lihat kalau naik bus itu kan, oh itu gitu. Tidak semua jadi dalam waktu yang sepertinya waktu itu dijanjikan. Precast. Saya tidak melihat di sana pakai precast gitu ya. Oh, Ya. oke. Tapi Tapi waktu itu dijual dengan harga yang sangat murah waktu itu 100 juta. ya kalau itu sih iya gitu kan, karena kita melihat langsung kan dari brosurnya, dari apanya gitu. Meskipun saya nggak pernah Kalau yang beli di gitu ya. PIK itu kan 200-an lebih, Ya. 250. Tapi di PIK jadi kan. Jadi, Jadi dan dijual gitu. Iya. Dan laku gitu. Iya. Jadi itu satu tersendiri lah ya. Iyalah. Bagaimana developer berhasil Iya. mengembangkan Iya. satu kawasan dan laku. Ya, betul. Nah, kemudian berapa cost-nya per square meter? Untuk high rise. Iya. Ya Katakanlah 20 lantai lah. sama dengan konvensional ya. Oh, sama ya. Tapi kan lebih murah dikit lah mungkin ya kan, lebih cepat. Pasti begitu sih ya. Pastilah. Pasti. Kalau masif mungkin lebih bagus precast. Iya, pasti. Nah, berapa per meter? Kurang lebih. Ya, saya nggak pernah bisa gini, Pak. Dalam hitungan kita Kalau saya ngitung, akademik aja, ya, akademik. kalau akademik saya selalu bisa Berapa? hitung gitu ya. Terakhir saya ada estimasi itu bisa di bawah 4 juta per square meter ya untuk 30 lantai. Ya, tapi kalau ditambah dengan mechanical dan seterusnya itu berapa persen terhadap 4 juta base cost itu tambahnya? Ya, kalau saya ngitung akademik 50%. Enggak, kalau saya sebagai engineer, Iya. itu kan ada namanya engineering estimate, Pak. Iya. Itu kan ada rumusnya kan? Iya. Material, Iya. alat, orang. Kita selalu kalau ikuti regulasi kita kan maksimal 15% ininya keuntungan bagi pemborong gitu ya. Iya. Jadi kalau kita engineering estimate itu prosedur kita. Iya, tapi maksudnya kan 4 ini kan cost, tapi di luar dari mechanical dan segala macam kan? Ya itu sama. Jadi kalau kita membandingkan antara konvensional dan precast ya untuk satu project ya dengan term seperti itu, maka kita bisa dapatkan penghematan sekitar 15-20% ya. Ya. Itu sih yang pengalaman saya ya. Tapi sekali lagi Pak, kalau Bapak mungkin mendengar something gitu ya di luaran mengenai harga, itu memang sesuatu yang sangat dinamis gitu ya. Dan orang bisa mengatakan, oh precast itu lebih mahal gitu kan. Kalau waktu saya belajar sama orang Amerika tuh dia bilang begini Pak. Ya, dia bilang begini, satu ilmu yang saya nggak tahu ya bisa diterapkan di Indonesia atau tidak gitu. Tapi dia bilang begini, kamu lihat kan bagaimana teknologi ini bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih cepat, lebih bagus dari konvensional. Oke? Sekami di Amerika, katanya, kami selalu menjual produk ini lebih mahal dari konvensional. Karena ada beberapa kelebihan yang ada di produk ini. Kalau kamu tidak bisa menjual produk ini lebih tinggi dari konvensional, kamu gak usah sekolah katanya. Itu sesuatu yang menarik gitu ya kalau buat saya untuk diajarkan. Kalau di Amerika konsepnya begitu. Iya. Ya mungkin di sini pengalaman saya sih bahasa-bahasa semacam itu
mungkin tidak terlalu bisa strong kita bicarakan gitu ya. Jadi ada saja yang mengatakan, oh precast itu pasti lebih mahal, gitu ya. Nah, tapi kalau saya sebagai sebagai Academician. akademisi mengatakan boleh kita buktikan gitu ya, secara akademik. Ya, ya. Tapi kalau terjadi deal price antara konsumen, apalagi yang swasta ya, dengan satu industri, itu kita tidak pernah tahu berapa dealnya. Iya, iya. Berapa keuntungan yang ada di kedua belah pihak. Itu kita nggak akan pernah bisa tahu, Pak. Gitu ya. Tapi secara prinsip, development atau ya development structure cost itu memang developer itu tidak berharap dari keuntungan bangunan. Ya, ya. Itu hal lain ya. Iya, karena kan dia land developer. Jadi land developer itu dia beli tanah 5 juta, bagaimana supaya 30 juta? 6 kali lipat. Ya. Karena dia selalu melihat itulah. Pasti. Bayaran dari kreativitas, risiko, kan tidak laku dan segala macam. Jadi kenapa developer itu menjadi pengusaha besar dalam jangka panjang? Karena kemampuan dia untuk meng-create lahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Itu. Jadi cost itu bagi dia hanya untuk menjamin ya margin itu bisa lebih tinggi. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya melakukan pembangunan beberapa tower dibandingkan dengan konvensional, itu akan dijadikan dia pengalaman berikutnya. Ya. Kalau dilihat dari segi kualitas sudah bagusan ini kan, sebab konsumen juga dia akan lebih bangga menceritakan ininya kan, kelebihannya kan. Ya, itu betul. Jadi itu akan begitu, Pak. Jadi saya ada satu contoh lagi lah ya, case yang mungkin saya nggak perlu dikasih tahu ya. Tapi terjadi. Jadi gini. Betul. Kalau misalnya yang tadi saya bilang ya, developer itu kalau dia punya satu produk ya, konvensional precast, sekalipun mungkin precast ini mungkin tidak tidak, ya dia punya banyak advantage ya, tapi kalau dia ada komparasinya, dia nggak mau 1 sen pun lebih mahal dari yang konvensional. Tapi ada yang sudah lebih maju berpikirnya. Jadi begini, ini di rumah menengah ya, 2 lantai gitu. Dan dia industri ya. Jadi ada developer yang industri. Itu suatu hal yang luar biasa itu. Ya. Yang dinamikanya udah sampai ke sana gitu. Jadi dia melihat begini, precast ini lebih baik dan lebih cepat, gitu ya. Nah, tapi dia melihat, ya, ini kalau di landed house ini ya, kalau dia selalu bandingkan dengan konvensional, ya, kalau dilawan dengan supply chain internalnya sendiri, ya, jadi supply chain internal itu ini Pak, developer kan selalu udah punya pasukan, mandor, tukang, ya. Yang kalau konvensional itu dia melihat sendiri bahwa kualitasnya nggak bisa dijaga dengan baik gitu ya, tapi bisa murah gitu kan, tanda petik ya. Nah, kalau dia bandingkan secara internal supply chain dia, antara industrinya dia dengan supply chain dia yang just dia lakukan, itu nggak pernah bisa match. Ini pasti lebih mahal. Yang si precast gitu ya. Nah, akhirnya dia lakukan apa coba? Dia lakukan desain sendiri, ya. Kemudian dia hitung cost-nya, ya. Oke, dia challenge ke industrinya dia sendiri. You bisa berapa sih produksi ini, gitu kan? Si industrinya bilang, saya sanggup sekian Pak dengan keuntungan industri kami sekian. Oke, ya udah, dihitung itu, ya, tentunya lebih bagus. Dan apa yang dia lakukan? Dalam satu kawasan, ya, ada yang konvensional, yang pracetak. Iya. Nah, yang pracetak ini dijual lebih mahal dari konvensional. Dan apa yang terjadi? Konsumen lebih memilih konvensional sekalipun lebih mahal. Oke? Itu menarik. Jadi biaya produksi yang lebih mahal itu memberikan advantage gitu
Ya, kalau Kepada- itu saya lebih tahu kepada konsumen. kapan, berapa biaya produksinya, dan berapa dia jual. Berapa selisihnya? Kurang lebih. Ya, lebih dari 3 kali lipat. Hah? Ketawa. Iya. Oh iya, kejadian. Iya. Kejadian itu. Jadi, seperti yang Bapak bilang gitu Iya. kan, how to sell the product. Iya. Itu yang saya bilang, oh ini pengembangnya udah sama dengan dengan guru Amerika saya gitu. Oh, bahwa kalau bisa menjual precast lebih mahal berarti udah benar lah. Udah benar. Dan konsumen lebih memilih gitu. Jadi dikasih tahu, ini produk precast, boleh dilihat, gitu kan? Oke. Ini konvensional. Saya nggak mau yang ini gitu kan? Oh, nah sebenarnya secara kasat mata keunggulannya apa dilihat konsumen? Ya lebih cakep lah. Ya lebih precise ya. Ya. Lebih Tampilannya ya. nggak bisa dilawan. Ya. It's very different lah. Ya. Bapak, Dan kemungkinan keretakan pun akan sedikit sulit dipercetakan. ya, Kalau itu. di sini kan sering tuh. Oh, iya. Terus berapa bulan tuh ada rambut-rambutnya. Kalau dipercetak tuh hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Karena kan dia benar-benar di teknologi soalnya. Ya. Itulah kelebihannya. Jadi kalau orang konsumen yang udah pernah merasakan kelebihannya, memang dia pasti akan membeli yang lebih bagus. Ya. Itu case di yang menengah atas. Menengah bawah. Saya Perumnas ya. Ya. Landed House. Kita bicara landed house yang RSH ya. Ya, RSH ya. Subsidi ya. Ya. Oke, itu tahun 2016 itu pimpinannya mengatakan coba buat precast untuk proyek Perumnas yang rumah subsidi gitu. Itu ributnya setengah mati, Pak. Kenapa? Semua supply chain-nya mengatakan ngapain pakai precast, gitu kan? Direkturnya waktu itu ya salah satu direksi you are cheating. All your offer is cheating. Ya. Enggak, beliau mengatakan itu di dalam rapatnya semua orang. Karena dia udah tahu. Ya. Dia tahu persis lubang-lubangnya yang dipakai itu loh. Dia tahu persis gitu kan. Jadi kita harus masuk ini gitu kan. Wah, itu saya bilang ya kita tahu Pak, dulu ceritanya begini gitu kan. Tapi kalau kita mau masuk ke landed house, ya kita harus mempelajari dinamikanya, saya bilang. Oke. Jadi dipanggillah semua industri pracetak yang ada. Coba dikasih proposal. Bla 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 bla. Tapi salah satu yang kita pelajari di sana, meskipun saya udah ngeduga gitu kan. Industri pracetak itu kan punya biaya produksi ya. Iya. Lah kalau Perumnas misalnya mau beli barang itu, dia kan harus ada top off lagi kan. Itu membuat sulit untuk masuk di cost-nya. Always gitu kan. Kita panggil 20 industri pracetak, semua ngasih proposal, semua ngasih duit gitu. Bisa masuk di 150 juta? Nggak ada yang bisa masuk, Pak. Ada yang bisa masuk. Tapi kita terus diskusi gitu ya sama direksinya. Saya bilang, Pak, kita harus bikin supply chain sendiri, riset sendiri. Nggak mau kalau Bapak tetap mau memperjuangkan ini. Oke, lakukan itu gitu kan. Wah, itu challenge tersendiri kan. Iya. Karena saya harus mengajarkan ke tim mereka dari nol gitu kan. Iya. Mengenai how industry is work gitu. Ya, itu seru sih ya. Dan hasilnya? Ya, kalau gitu ya. Mereka kan R&D-nya lain sama R&D industri ini kan. Iya dong. Jadi misalnya pencetakan pertama dari ini gitu kan. Pas diangkat crack gitu kan. Itu mukanya semua orang yang di itu tuh merah semua. Kenapa? Ini saya takut dimarahi Pak, dan saya pasti kalau itu dimarahi karena produknya gagal gitu kan. Ya saya bilang namanya R&D, kalau nggak gagal itu ya bukan R&D namanya. Iya.
Tapi itu kan berarti kan suatu apa namanya suatu dinamika yang internal bahwa konsep daripada membangun sesuatu yang tidak boleh rusak dan kalau rusak itu ada konsekuensi cost dan barangkali juga hukum gitu ya. Ya. Di ini dengan R&D yang mengatakan itu harus terbentuk suatu ini ya environment yang menuju ke sana itu pasti ada beberapa error lah. Ya jadi ya itu kita set gitu ya. Intinya gini Pak, kita baru bisa dalam 3 tahun mengembangkan industri itu. That's it. Ya. Dan akhirnya Perumnas memutuskan ya, bahwa teknologi precast ini dipakai di satu kawasan yang jumlahnya di atas 250 rumah. Oh, dan berhasil? Ya, sudah. Di beberapa lokasi. Contoh yang pertama ya. kita lakukan di Cibung Bulan Bogor. Hmm. Jadi intinya gini, dalam kawasan di atas 250, Ya. kita buat mobile plan. Jadi pencetakannya dilakukan di Lokasi. site, Ya. sehingga biayanya masuk. Lebih murah ya. Ya. Dan artinya itu bisa dijual dengan harga yang 150 juta. Pokoknya sesuai dengan 168 sekarang. ya, sesuai dengan aturan. Dan jadinya jauh lebih bagus, lebih cepat. Jadi kita bikin black house itu hanya dalam waktu sekitar 72 jam ya. Iya. Untuk tipe 28 ya. Iya. Terus 250 itu selesai berapa? Ya tentunya ini ya sesuai dengan progres. Kalau itu sesuai dengan inilah progres ini ya. Tapi sudah pasti lebih cepat dari konvensional dong. Lah kita bisa bangun itu hanya dalam waktu 3-4 hari kan? Iya makanya. Jadi, iya. lah kalau rumah konvensional 3 bulan pun belum terjadi. Ya, iya. Nah, jadi itu membawa beberapa efek yang luar biasa gitu. Iya, Pertama, Pak, akad kredit, Pak. Bapak ngurus akad kredit berapa lama sih? Tapi kalau ini rumahnya jadi dulu, Pak. Iya. Ya, jadi proses pembangunan rumahnya lebih cepat dari akad kredit. Iya, betul. Itu kenyataan gitu ya. Iya, saya pernah ke Bangkok ya. Waduh, cepat sekali Pak, 2 lantai Pak. Ya. Tapi memang desainnya memang itu kekurangan precast, quote and quote ya. Ya, dia memang tujuannya efisiensi sih. Jadi dia tipenya kan jadi sama semua. Itu aja yang bikin. Tapi kecepatannya memang benar-benar 1:10 kali. Kata orang yang Thailand itu. Ya, jadi konsumen juga melihat itu kan secara faktual kan. Jadi Perumnas tuh bikin di depan tuh rumah contoh kan. Iya. Itu bisa langsung kelihatan ini bedanya. Iya. Jadi tuh tiap kali mereka ngembangkan yang seperti itu lakunya cepat banget ya. Ya. Jadi di atas 250 ya waktu itu ya. Di atas 250. Berarti kalau lebih banyak lagi lebih murah lagi kan sedikitnya kan. Ya, itu urusan mereka jadinya. Kalau saya bilang sih. Ya, tapi secara teknologi, secara cost per square meter kan. Ya. Harusnya kan gitu. Ya, pasti begitu. Nah, jadi dalam konteks itu juga pemerintah sebenarnya sangat berkepentingan untuk membuat syarat pada konsumen, pada developer yang mengerjakannya. Kenapa bisa nggak kemungkinan dibikin precast jadi standar? Ya, karena pemerintah ownernya nih contohnya. Itu sesuatu yang menarik ya. Apakah pemerintah bisa buat kebijakan seperti itu gitu ya? Jadi kalau misalnya anggarannya dari pemerintah, pemerintah bisa lakukan itu ya. Bisa. Dan dulu dilakukan seperti itu. Ya itu zaman Perumnas gitu ya. Zaman PUPR. PUPR ya. Di tahun 2000 sampai 2014, 15, 16. Ya. Itu dilakukan. Ya. Dibuat syarat seperti itu ya. Dibuat syarat seperti itu. Cuma memang itu ada dinamis sendiri gitu ya. Iya. Kadang, tapi kejadian sih Pak. Namanya proyek pemerintah kan gula kan. Iya. Jadi yang berminat banyak gitu kan. Jadi ada dari yang kontraktor biasa gitu kan. Itu dari dulu selalu komplain gitu. Kenapa
harus pakai precast gitu kan. Kenapa kami nggak boleh ikut? Itu dinamikanya. Ya, itu biasa itu. Ya. Tapi pemerintah bersikap apa kan? Itu menentukan. Gitu. Iya dong. Dan kita melihat dinamika itu gitu kan. Ya saya sih nggak usah. Itu Artinya kesimpulannya gini, secara short conclusion, bahwa kalau untuk yang masif, yang massal, lebih costly, lebih rendah pasti kalau precast. Ya. Ya kan? Terus kemudian juga waktunya lebih predictable, lebih terjamin, ya kan? Ya. Jadi kalau mass production sebenarnya itu. Ya. Itu intinya. Ya. Jadi kalau pemerintah memberi alasan, ya karena semua ingin mencapai kepastian. Ya. Karena masif, massal. Nah, konsumen juga sudah terbukti lebih suka. Ya. Karena retak-retaknya itu bisa dihindari dan segala macam kan, seterusnya kan? Ya. Nah, soal biaya terakhir kan, dia bisa ekonomis kalau dia banyak. Tadi makanya 250, mungkin itu masih debatable itu kan? Ya. Masih bisa diperdebatkan ya. Ya. Jadi kalau cost 4 juta yang untuk yang high rise tadi, terus menghitung cost di luar dari bangunan itu, seperti mechanical, electrical gitu. Itu berapa itu kira-kira? Prediksi perkiraannya untuk menghitung sebuah apartemen yang murah gitulah. Ya. Bisa 2,5 juta atau berapa? Maksudnya di luar struktur? Ya, di luar 4 juta tadi. Ya sangat tergantung dari isinya ya. Sekarang apartemen murah tuh isinya apa sih? Gitu kan? Ya, isinya ya seperti yang Anda bangun di ini aja, yang di Perumnas. Simple. Ya kalau itu sih bisa sekitar 6-7 juta ya. Ya. Square meter. Ya, karena gini, Mas Ari, kalau ada sebuah lokasi di transit oriented development yang diberikan beberapa insentif oleh DKI untuk di-develop di situ. Nah, apabila nanti pemerintah ingin membangun, katakanlah misalnya di Kalimalang, lalu dia di TOD berjarak sekitar 800 meter dari stasiun. Lalu di sana ada tanah 20 juta semeter. Milik swasta. Nah, KLB-nya dikasih pemerintah 6 misalnya. Berarti 20 juta dibagi 6, itu kan sekitar 3, something gitu. Kalau ditambah tadi 6,5, kan jadi 10. Sementara kalau pemerintah ingin membangun 32 meter 500, itu 16,5. Jadi ada space untuk untuk profit mereka. Ya memang. Saya sih ngikutin juga sih beberapa TUD gitu kan. Dan saya waktu itu menyampaikan, ini kalau untuk yang MBR sekian per meter persegi, ini untuk yang yang non MBR-nya gitu kan, sehingga mereka melakukan subsidi silang gitu kan. Itu mungkin sebelum inilah ya, sebelum COVID ya, itu masih termnya seperti itu gitu ya. Cost-nya. Ya, maupun isinya apa aja gitu. Ya, kalau isinya apa aja kan itu standar pemerintah itu. Betul, tapi setelah COVID ini kan ceritanya jadi lain. Ya, itu menarik. Iya, karena desain ya. Desain dan juga isinya. Ya. Oh, lebih mahal ya jadinya ya? Tentunya itu ini ya, harus keputusannya pemerintah ya. Nggak tahu kalau swasta berpikiran apa gitu ya, tapi ya contoh pemerintah. Kayak misalnya kita bangun rusun di IKN misalnya. Itu jelas kan untuk siapa kan? Untuk PNS ya. Untuk PNS lah ya. SN. Tapi si IKN sendiri kan punya KPI yang berbeda dengan yang lain-lain. Gitu Jakarta. Kan? Ya contoh dia harus, ini kalau kita buildingnya ya, dia harus green dan smart. Oh iya. Oh bisa bayangin nggak? Lebih mahal itu pasti. Pasti lebih mahal toh? Iyalah. Iya. Ini kalau bisa lihat deh, itu kan open ya. Berapa harga kontraknya dia, ya. Berapa luasan bangunannya, itu kan open. Bisa bagi itu. Itu harganya di atas yang biasa-biasa. Berapa persen? Ya. More or less. Green building bisa naik berapa sih, Pak? 15. Ya, start something lah. Iya. Jadi nggak bisa kita dapetin 7-8 juta per square meter di
Di IKN. Di IKN nggak bisa gitu, karena ada KPI lain Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah sekarang green dan smart building itu kan Iya. udah dibuat regulasinya sama PUPR. Untuk di IKN ya. Enggak, sekarang malah Oh, nasional udah ada. general, general. Ya, Ya. secara jurnal udah ada gitu kan. Di IKN lebih keras ininya. Lebih ketat. Lebih ketat gitu kan. Artinya injeksi ke dalamnya harus lebih ini. Tapi kalau udah dibuat green building sama smart building, ya regulasinya, itu seberapa kita harus ikuti gitu kan? Ya itunya sih bagus sih ya. Cuma ya pasti akan ngecek up harga. Gitu. Ya kalau 10-15% sih masih oke lah. Ya. Ya, tapi kalau kita ngomong high rise ya impossible lah kita dapetin untuk green dan smart itu di 7 atau 8 juta per square meter ya. Iya, iya, iya. Struktur sih mungkin nggak terlalu banyak pengaruh, tapi Ya. kalau udah masuk Ya, di ME-nya dalamnya ya, sama arsiteknya, Iya, iya, iya. ya udahlah. Ya, tapi kalau yang di TOD yang tadi saya bilang di Kalimalang itu masih oke itu 7,5 Pak. Ya selama kita nggak masuk ke smart dan green itu terlalu ekstrim. Nggak perlu Pak. Bahwa mungkin nggak gini. Emang smart itu juga penting, terutama greennya itu untuk mengurangi, untuk saving energi kan. Ya. Jadi nggak perlu smart lah. Kalau smart itu kan pribadi aja, ya kan. Karena toh ini kan rumah untuk kalangan menengah, Ya. ya kan. Jadi kalau misalnya contoh nih, kalau milenial baru selesai sekolah, satu dari Universitas Negeri 11 Maret lah, kan upahnya dia kan paling juga 5 juta, 6 juta ya. Jadi kalau kita desain untuk rumah sewa, rusun sewa, ya 21 meter kan cukup satu orang. Ya. Ya, tapi nggak boleh lewat dari 5 tahun di situ. Setelah dia married, ya umurnya mungkin udah mendekati 30, dia boleh masuk ke rusunami yang 32 meter. Ya. Jadi dia hanya rumah transit nih sampai ke sana. Tetapi balik lagi, lokasinya itu harus di kawasan TOD supaya apa? Ongkosnya dia tidak terlalu mahal masuk ke kota. Itu akan jadi dinamika karena kita akan berhadapan langsung sekarang. Ya, entah itu TOD, ya, entah itu dalam TOD itu kita akan mengkombinasikan antara MBR sama ini. Kan ada 20% itu kan, Pak. Ya, 20% wajib untuk ini kan. Itu termasuk yang private. Nah, TOD ini kan ya berbeda dengan private ya. Berbeda. Masalahnya begitu masuk itu funding government, itu ceritanya umumnya government memaksakan regulasinya gitu. Gitu kan. Jadi harus green dan smart itu jadi harus kita lihat gitu kan. Ini luasan kita udah masuk kemana gitu kan. Tapi on condition government building. Jadi kalau di peraturan green building kita itu kan ada dua kategori itu. Satu yang government building, ya, ada yang private. Nah, kalau yang government building itu lebih ketat. Dia wajibnya tuh udah mulai di atas mungkin 5.000 square meter. Tapi kalau yang di private, dia selalu mengatakan voluntary. Ya. Tapi ada wajibnya sih di atas 50.000 square meter. Private pun wajib menerapkan green building. Tapi untuk yang level-level 5.000, 10.000, itu nggak diwajibkan seperti private government itu, ya. Voluntary. Sialnya kalau masuk TOD, ada dana government masuk, itu harus ngikutin. Umumnya government memaksa itu, ya umumnya ya, sepengalaman saya. Jadi ya, let's see lah ya apa yang terjadi. Untuk PKN misalnya, kita itu pengalaman ya, kita akan menerapkan green dan smart, even pada rusun-rusun yang ASN gitu kan. Kalau saya sih waktu smart building itu mulai masuk, saya selalu senang kan nyoba-nyoba gitu. Jadi kebetulan pas saya bangun rumah sendiri, saya panggil itu kan, smart building, lu apa sih yang lu janjikan? Oh gini Pak, coba. Yang menarik gitu kan. Ya saya sih silahkan coba. Cuma saya kan udah agak
sibuk nggak jadi mandorin rumah sekalipun rumah sendiri gitu kan. Saya tunjuk aja. Gitu kan. Ya setelah 3 bulan kok itu kok kenapa ya yang harusnya nyala di jam 6 pagi kok nggak nyala-nyala lagi gitu kan. Terus itu kok kenapa sih CCTV-nya ada yang mati satu gitu. Oh ini Lee Kuan Yew saya potnya itu kok kan harusnya nyala jam 7 dan jam 5 sore gitu ya. Kenapa sih mati gitu kan. Itu bingung loh Pak. Karena gini, smart building itu kan dia mengkombinasikan antara beberapa tools ya. Iya. Yang otomatis itu sehingga kita bisa ngontrol via handphone dengan tukang batu, dengan tukang konduit. Iya, iya, iya. Jadi begitu tak misalnya ada komplain datang dia kan dibongkar lah itu. Aduh Pak, kayaknya konduitnya geser sedikit gitu. Nah, terus gimana gitu kan? Ya agak susah Pak benerinnya. Oh gitu ya. Jadi sampai sekarang ada beberapa yang tidak bisa berfungsi. Gitu kan. Iya. Dan itu nggak bisa diatasi. Jadi itu pengalaman baru Pak. Ya. Smart building itu gitu kan. Ya kalau saya bandingkan dengan yang di luar negeri, itu kualitas gedungnya jauh di atas kita lah ya. Itu smart building, green building itu yang misalnya kita masuk ke dalam kamar, lampunya nyala sendiri, gitu kan, AC-nya nyala sendiri, kemudian dia nggak balance suhunya sesuai dengan kondisi luar, masuk ke kaca, gitu, bla 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 bla, gitu ya. Itu bisa terjadi kalau di sana, gitu ya. Tapi di sini it will be challenge, gitu. Bapak bisa bayangin satu rumah aja. Kayaknya saya harus mandorin sendiri kalau mau perfect. Tapi itu impossible kan? Iya, impossible. Nah sekarang kalau mau bangun rusun smart dan green, ratusan atau ribuan unit, itu takutnya kontrolnya yang satu harusnya ngontrol unit kita malah ke unit lain. Saya nggak tahu ya itu bakal terjadi atau enggak gitu ya. Apakah teknologinya bisa melakukan separating seperti itu? Jadi saya selalu wanti-wanti gitu kan. Ini kita mau nyoba pertama di sini nih. Kayaknya iya gitu kan. Meskipun saya senang dengan yang soal yang pertama gitu kan. Kalau udah mulai ada integrasi antara sipil dan MEP, ya, apalagi yang namanya smart dan green, it will be challenge. We hope we can make it ya. Tapi memang ada sifat-sifat orang Indonesia umumnya ya. Culture. Untuk meniru-niru tren di luar yang kadang-kala seperti Anda bilang tadi budaya belum siap. Ya kan? Ya kan? Kalau manfaat energy building kan saving energy memang pasti kan? Sama dengan kita mau mengkonvert mobil-mobil dari fosil ke baterai kan? Itu kan memang itu kan niat. Tapi kalau kayak teknologi yang Anda bilang tadi dengan culture Indonesia kan ya nggak perlu harus dipaksakan menurut saya. Ya, tapi kan sekarang zaman pemaksaan, Pak. Iya. Infrastruktur sejak zaman Pak Jokowi ini kan harus dibangun cepat. Dikumpulin lah semua ini kan, semua proposal yang ada kan. Ini udah dibikin nih sama si ASB. Besok harus jadi. Itu kan sesuatu yang dulu nggak ini kan. Dipaksa harus jadi. Alasannya apa? Kan udah ada FS-nya segala macam. Kenapa dulu nggak jadi? Bla bla bla. Besok harus jadi. Jadi kita dalam satu era yang dipaksakan, gitu kan? Kereta cepat, misalnya, atau apapun itu kan, dipaksa untuk bisa jadi barang itu. Termasuk yang sekarang. Itu kan nature daripada pimpinan kita kan. Ya. Jadi jadi itu dalam kondisi begitu sekarang. Jadi misalnya ada perintah gitu kan. Ini KPI-nya begini. Apa sih yang dilakukan sekarang? Bikin regulasinya dulu kan. Jebret gitu kan supaya aman kan. Terus bikin regulasi itu gimana caranya?
panggil semua pakar, panggil semua ini, kumpul di sini kayak misalnya undang-undang Ciptaker kan. Pokoknya harus jadi. Gitu kan. Jadilah barang itu kan regulasinya. Habis itu besok eksekusi. Gimana cara mengeksekusi regulasi yang baru selesai kemarin? Ya sosialisasi, pelatihan, bla 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 bla. Oke. It can be executed or not? Ya. We don't know. Ya. Tapi semua regulasinya udah ada. Kita barangkali harus melaksanakan itu. Apakah semua yang dipaksakan itu Efektif. works well atau enggak? Ya. Ya, Nanti kita lihat. kita lihat lah. Ya mungkin selama 10 tahun ini sebagian besar mungkin ada yang jadi lah ya. Yang nggak bagus-bagusnya. Ya, ini sangat menarik Mas Hari ya. Jadi saya udah tangkap tadi bahwa ya kalau green building itu kurang lebih 15%, 10-15% ya. Tapi kalau smart building itu memang ya banyak tantangannya. Ya. Yang ya tidak sekedar manfaat, tapi tantangannya jauh lebih banyak nih. Ya. Karena disesuaikan dengan culture Indonesia kan. Ya. Tapi kalau green building memang itu suatu niat kita untuk mengurangi apa kan energi dalam sebuah building, karena konon katanya hampir 16% energi yang bisa diturunkan kalau pakai green, 16-20%. Ya. Precast adalah secara faktual itu yang paling bisa menghemat ya prosesnya ya. prosesnya. Saya tahun 2010 Pak ke Jerman, sekitar 2 minggu dan ke Eropa hanya untuk pelajari itu. Ya. Dan di sana berkumpul para pakar yang mengajarkan ke kita bagaimana secara kuantitatif ya, secara kuantitatif memberikan referensi dan pengalaman mereka, misalnya bikin beton, bikin tulangan, bikin cetakan gitu ya. Dan bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana secara faktual menunjukkan ya bahwa precast itu memberikan emisi yang jauh lebih rendah dari yang konvensional. Dan kemudian saya bicara dengan Kementerian PUPR dan bahkan salah satu stafnya diminta ngambil doktor di IPB dengan topik itu. Dikumpulkan semua data kan dari produksi rusun yang konvensional dan precast gitu kan. Dari data itu dibuat jadi bahan disertasi dan keluar gitu hasilnya. Nah, itu clear itu. Itu ya. Clear itu. Jadi ya saya bilang ya udah benar gitu kan. Kita nggak ngomong, kadang kita green building ini ada yang kualitatif ya, atau juga kebijakannya mungkin lebih ini lagi ya, lebih ceritanya lebih ini, tapi di mikro sudah terbukti ya. Udah terbukti, udah benar itu. Ya berarti harus kita masyarakatkan dong precast untuk bangunan masa depan. Oh iya. Iya dong. Pada intinya sih semua pemerintah sudah sangat paham soal itu. Ya. Tinggal swasta harus ikutin. Swasta juga saya kira akan ikuti ya. Masyarakat juga akan ikuti. Apabila pemerintah komit ya. Komit, dan mereka sekarang lagi mencari cara-cara yang lebih straight to the point ya. Ya. Untuk bisa menggunakan teknologi ini dengan regulasi yang ya, ada, baik. Kerjasama dengan industri. Baik, udah begitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih loh Mas Hari ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ada lagi sesi untuk memasyarakatkan lebih gencar lagi nih green building ya kan. Supaya pemerintah dibantu oleh swasta lah dan didukung oleh masyarakat tentunya. Ya. Terima kasih Mas Hari.